kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Momo udah makan, teman-teman. Tuh. Tapi aku belum mandi. Aku jadwal mandinya hari Minggu. Tuh, halo. Halo gitu. Aku Momo. Apa kabar kalian hari ini, teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga segera sembuh ya, Kak. Yang sedang galau semoga ditunjukkan jalan keluarnya. Oke, teman-teman, hari ini kita hanya berkarlota saja. Menjawab kemarin ada pertanyaan di inbox saya, di Facebook. Juga ada yang menjapri saya. Jadi nomor WA saya ini sudah sangat berkeliaran maksudnya udah karena sudah dipakai dari dulu, dari zaman dahulu kala untuk jualan online, jadi selalu nomor ini tuh gampang orang temukan gitu. Tapi untuk menjaga keamanan, untuk orang yang tidak saya kenal pastinya tidak saya layani, kecuali sebelum dia nelpon, kalau misalnya nggak ada kontak namanya, dia mengabari dulu gitu, karena saya nggak akan mau mengangkat telepon yang tidak ada kontak namanya. Oh iya, teman-teman, jadi gini, ada yang bertanya kayak gini, Kak, pekerjaannya sebenarnya tuh apa sih? Jadi gini ya, teman-teman, aku tuh setelah lulus S1, alhamdulillah. Momo jangan loh, Nak. Setelah lulus S1, alhamdulillah, langsung diterima kerja sebagai guru di salah satu sekolah terfavorit di Kota Bogor. Salah satu sekolah, kalau menurut saya ya, sekolah luar biasa, sekolah luar biasa, guru-gurunya luar biasa, sistemnya luar biasa, cara ngedidiknya luar biasa, kegiatannya luar biasa, SPP-nya. Nah, di sana saya banyak banget belajar, teman-teman. Jadi lagi-lagi ketika saya lulus kuliah, kalau orang lain kan satu teman-teman ya, satu rasa syukur saya gitu ya, ketika orang lain lulus kuliah kan bingung nih mau kemana gitu, mau kerja apa gitu. Alhamdulillahnya saya ketika lulus kuliah tuh nggak perlu nyari-nyari, qadarullah gitu, langsung seketika saya dapat panggilan kayak gitu, teman-teman. Jadi alhamdulillah ya. Dan saya pernah berpikir gini, aku bisa nggak sih sebenarnya ngajar gitu kan? Karena pertama saya tuh kan takutnya watak saya, cara saya kayak gitu kan, sifat-sifat saya apakah cocok ngajar gitu ya. Tadinya mau menolak gitu, tapi karena kata kepala sekolah tuh bilang nggak apa-apa Bu, datang aja dulu gitu. Karena saya bilang saya tuh jurusannya bukan pendidikan gitu, saya tuh sarjana ekonomi ya, S1 S2 sarjana ekonomi gitu. Apakah bisa gitu kan jadi guru? Takutnya nalurinya nggak klop gitu kan, sayanya nggak bisa berbaur dengan anak-anak gitu. Terus lanjut, datanglah saya ke sekolah tersebut, teman-teman. Masya Allah, ketika kita melihat anak-anak berlari-larian, entah kenapa aku tuh dari kecil emang suka banget yang namanya anak kecil gitu. Bagi saya tuh anak kecil tuh menyenangkan hati, menenteramkan hati. Baik misalnya dia mau bandel, mau baik, semua anak tuh baik ya, teman-teman ya. Entah pun dia punya sifat yang misalnya bisa dikatakan sering dikasih label sama orang tuanya bandel lah, bla 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 bla. Itu semua tergantung kepada kitanya yang ngedidiknya, teman-teman ya. Bagaimana kualitas anak, begitu juga kualitas orang tua di dalam rumahnya. Kalau saya menilainya seperti itu. Jadi jangan sesekali kita melebeli, bener gak? Ngejudge anak ini bandel dikit, seterusnya kita selalu omongin dia itu bandel, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi lama-lama kata-kata kita ini jadi doa, teman-teman. Itulah makanya kenapa sebagai orang tua itu untuk memanggil anak aja sebaiknya nama yang dia suka,
panggilan yang buat menyenangkan hatinya gitu. Sekalipun si anak ini berontak gitu. Jadi ya kita harus sebagai orang tua ya harus tetap bisa istilahnya mengontrol diri dan tetap memanggil dia dengan sebutan kasih sayang gitu. Ini kalau anaknya ngamuk dikit keluar bahasa hewan, kebun binatang, orang tuanya ngomong seperti itu, anak dipanggil nama hewan gitu. Udah gitu nanti ketika dia udah gede dikit, si anak ketika ngebantah dibilang pula lah ini emaknya juga nama hewan gitu. Emaknya bilang kamu nih ya anak yang nggak bener bla 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 bla. Padahal kita nggak sadar ketika itu kita pernah memanggil dia dengan nama hewan. Wajarlah ketika dia sudah besar panggil orang tuanya dengan ya nama hewan-hewan juga gitu. Jadi mereka itu kita yang ngajar. Apa hasil mereka? Ya hanya karena kerja keras kita gitu. Kalau kerja keras kita ngedidik anaknya cuma 50%, ya yakin pasti dia juga hanya 50% gitu. Tapi kalau orang tuanya tadi bener-bener sangat-sangat apa istilahnya ya, menggunakan waktu itu sebaik mungkin, pendekatan anak, bagaimana apa istilahnya mengatasi anak yang tantrum, bagaimana mengatasi anak suka ngebantah, anak yang nggak bisa diem, hiperaktif gitu, atau anak yang nggak pernah ngomong sama sekali gitu. Dan alhamdulillahnya gini teman-teman, saya tuh gimana ya, Momo jangan dong nak, hei mama lagi ini syuting dulu. Tuh kaki aku tuh diinin loh, digigit-gigit tuh kaos kaki aku, ditarik-tarik sama dia. Saya diberi alhamdulillah sekarang saya juga masih sebagai guru ya, walaupun saya masih dalam keadaan cuti karena kemarin saya sempat sakit dan harus terapi gitu kan. Daripada menghabiskan waktu bolak-balik, takutnya ngajarnya jadi nggak maksimal, jadi saya pilih untuk cuti. Saya sudah 8 tahun di situ teman-teman. 8 tahun itu bagi saya udah banyak banget pengalaman yang saya dapatkan dalam mendidik anak-anak gitu. Bagi saya sebagai seorang guru teman-teman, saya tuh guru SD, saya tuh selalu memilih mengajar anak kelas rendah. Sampai saya sering ditawarin sama kepala sekolah bahwa kamu bu naik tingkat ya ngajarnya kelas ini. Enggak deh pak, saya mau yang kelas rendah. Berapa kali ditawarin, saya nggak mau. Bukannya saya itu nggak mau karena misalnya si anak udah gede nggak bisa dipeluk-peluk gitu, bukan. Jadi gini, kalau menurut saya titik awal, poros awal ngajar anak itu bagaimana dia nanti gedenya, ya dimulai dari dia saat pertama kali sekolah gitu. Maksudnya kayak kelas 1 gitu, kelas 2 gitu. Karena menurut saya tuh apa ya, apa yang kita tanamkan di saat dia kelas rendah, apa yang gurunya berikan, orang tuanya berikan, ingatannya itu akan lama teman-teman, lama sekali. Kenapa? Karena anak kecil tuh ingatannya membekas gitu, ingatannya sangat-sangat membekas. Lalu sebenarnya yang kedua, saya suka banget anak kecil. Kenapa? Saya masih suka memeluk gitu kan, saya masih suka ngecium gitu. Jadi kalau misalnya udah anak kelas 4 ke atas, udah nggak bisa kan, paling bisa saya ngelus-ngelus kepalanya gitu. Kalau anak laki-laki udah nggak dibolehkan lagi juga dipeluk sama guru perempuannya, karena kan kita juga harus mengajarkan mereka batasan antara laki dan perempuan gitu. Jadi kalau kelas 1 sampai kelas 3 masih oke lah gitu. Di 8 tahun saya mengajar teman-teman, banyak sekali pengalaman itu tadi ya, baik dari macam-macam karakter anak, baik macam-macam karakter orang tua, karakter apa istilahnya, macam-macam temen mengajar gitu. Jadi 8 tahun berjalan itu saya benar-benar menikmati banget. Molly jangan loh nak, aduh ini kameraku digeser-geser. Sini kamu digendong. Sini deh. Jadi sakit
Jadi saya benar-benar menikmati. Sebelum ngajar pun saya berpikir seperti ini, ya Allah, aku terlahir dari keluarga apa ya namanya, keluarga Batak, dan aku dididik penuh dengan kekerasan, aku dididik penuh dengan ya kekerasan fisik, kekerasan verbal gitu. Tapi ketika saya udah menulis tanda tangan akad gitu ya untuk ngajar, saya tuh berazam, ya Allah, saya tidak akan pernah melakukan sedikit pun kekerasan kepada anak didikku nanti gitu. Jadi kata orang itu nggak bisa, itu bohong. Kalau kata saya bisa. Momo, ini loh jahil banget, ini loh teman-teman. Tuh. Jadi yang namanya kebiasaan dan masa lalu itu bisa kita ubah. Bahkan selama saya mengajar, mereka banyak mengajar anak kecil ini, banyak mengajarkan saya rasa bersyukur, cara bersabar gitu. Karena yang namanya jadi guru itu, satu kelas kan ada 30 anak, berbagai macam karakter. Mereka terlahir dari beda-beda keluarga, ya enggak? Beda-beda cara pengajarannya di rumah, beda-beda cara berpikir orang tuanya. Ya kita harus siap gitu. Momo sakit loh, kita harus siap dalam arti bahwa kita harus bisa mengendalikan emosi, harus bisa menyenangkan buat anak-anak. Dan tahu nggak sih teman-teman, ketika saya pertama kali memasuki kelas saya gitu ya, saya tuh merinding, senang, terharu gitu kan. Kan perkenalan diri nih kan, perkenalan diri, oh ya saya guru baru, bla 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 bla, nanti akan ngajar adik-adik di sini gitu kan. Jadi guru wali kelas gitu. Karena kalau di SD itu, kalau kelas rendah itu gurunya itu ada 2 orang, laki dan perempuan, agar supaya aduh sakit Momo, sakit loh nak, giginya runcing banget, aduh si mixi lagi, maaf ya teman-temannya, repot repot ini nih, si gembul nih. Jadi sangat-sangat menikmati gitu. Jadi ketika awal saya ngajar tuh, mereka tuh tahu gak sih, mereka tuh datang terus meluk saya dari belakang, terus mereka ada yang tiduran di pangkuan saya gitu, ada yang tersenyum, maksudnya ibu gitu, maksudnya berkenalan kali ya, karena saya kan guru baru gitu. Aduh, alangkah gimana ya, alangkah bahagianya kita melihat senyum seorang anak, dan mereka bisa menyentuh kita gitu. Mereka suka nyender di pundak saya gitu. Itu membuat hati saya tuh bergetar, ya Allah gitu, bahagianya punya anak gitu ya. Di luar mungkin ujiannya banyak mendidik anak, sudah pasti ya teman-teman, tapi kalau misalnya nggak ada ujian mendidik anak, kita sebagai orang tua pun tidak akan berjuang gitu. Lambat laun saya semakin dekat sama mereka. Momo jangan loh, lambat laun saya semakin dekat sama anak-anak ini. Setahun, 2 tahun, udah ganti murid, ganti kelas, sudah macam-macam karakter yang pernah saya temukan gitu ya selama mengajar. Dan luar biasa itu, mengobati mungkin rasa rindu saya juga kepada keluarga. Jadi saya punya kesibukan gitu. Bahkan teman-teman, saking saya dekatnya sama murid saya gitu ya, ketika si anak-anak muridku ini nginep di kosan saya, alhamdulillah, jadi setiap saya punya murid baru ya, saking dekatnya saya suka bermain sama mereka gitu. Kalau udah di depan anak-anak teman-teman, kalau ngajar kelas rendah, nggak bisa lagi kita ngajar tuh muka kaku, bahasa kaku, udah nggak bisa. Jadi kedewasaan kita pun harus jadi kekanak-kanakan gitu, harus mau lari-lari sana sini, ngikutin mereka lari-lari atau ngikutin mereka main gitu. Bahkan saya suka banget ngajak mereka main gitu. Jadi pendekatannya itu, chemistry-nya itu dapet banget gitu. Jadi kalau udah dapet nih antara murid dan guru
rasa saling menyayangi, rasa saling membutuhkan, teman-teman, yakinlah mereka nggak akan mau kehilangan kamu. Mereka nggak akan mau. Sampai suatu saat saya punya murid, ketika mereka jadi saya kan ngajar kelas 1 nih teman-teman. Anakku ini, aku selalu bilang murid aku tuh anakku, bukan muridku ya. Anak-anakku ini sudah naik kelas 2, tidak terasa gitu. Itu mereka nangis kejer, terutama yang cewek-ceweknya ini ya, karena mungkin saking dekatnya sama saya. Padahal teman-teman, kelas saya sama kelas dia itu bersebelahan gitu, cuma terhalang tembok gitu. Itu nangis kejer, nggak mau katanya ganti guru. Aku maunya tetap sama Bu Juwita. Kan saya bilang, kan Bu Juwita ngajarnya kelas 1 nak, kan antum sudah kan, kalau di sekolah kami tuh manggilnya anak antum gitu. Antum sekarang udah naik kelas 2, alhamdulillah gitu kan. Barakallah, semangat, dapat teman baru, dapat guru baru gitu. Malah nangis dong, kejer gitu kan. Aku nggak mau, pokoknya aku mau balik sama Bu Juwita lah gitu. Emang mau misalnya Anissa balik lagi ke kelas 1 sama Bu Juwita, iya nggak apa-apa. Itu. Dan nggak 1, 2 teman-teman, setiap tahun kalau kenaikan kelas pasti ada yang nangis gitu. Bahkan saking dekatnya, baru pulang ngajarnya dan mereka juga pulang sekolah. Saya ngajar di sekolah yang full time ya, sekolahnya itu dari pagi sampai sore gitu. Karena mungkin juga tujuannya supaya pergaulan anak-anak ini tidak terlalu jauh ke lingkungan yang tidak baik. Jadi kalau sehari-harinya itu dia di sekolah dari pagi sampai sore, dia terjaga gitu. Itu sih menurut saya gitu. Jangankan muridnya yang terjaga, gurunya pun jadi terjaga. Kenapa ya? Kita udah nggak mikirin yang namanya main kelayapan sana sini, kita hanya fokus mengajar kayak gitu loh. Ketika saya itu karena misalnya Bu Juwita dapatnya murid-murid yang baik-baik. Oh tidak teman-teman, jadi yang namanya guru itu punya ujiannya masing-masing. Jadi setiap tahun, setiap angkatan kita akan menemukan berbagai macam karakter. Dari 30 orang itu beda semua. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Ada yang dia benar-benar kinestetis, nggak bisa diem. Kalau kita ngajar di papan tulis nih ngejelasin, dia nggak akan bisa diem. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5 detik dia akan lari lagi gitu. Jadi pinter-pinter kitanya kayak gimana cara ngajar dia gitu, biar dia betah gitu, biar dia merasa bahwa belajar tuh menyenangkan gitu. Kalau aku sih biasanya ya menghadapi anak yang super kinestetis, yang dia itu benar-benar nggak bisa diam, aku suka kasih dia tugas. Misalnya, nah ambilin ibu sapu, nah ibu minta tolong ambilin pel-pelan gitu. Nah ayo bantuin ibu, kamu mau dapet pahala kan gitu kan, ayo bantuin ibu. Anak kinestetis itu teman-teman, dia itu paling senang banget yang namanya disuruh dan dipuji. Atau kita bilang gini, nah kamu itu kan, antum itu kan pinter gambar, antum tuh luar biasa gambarnya, coba dong ibu pengen lihat gambarnya. Walaupun misalnya gambarnya itu nggak bisa kita baca, gambarnya itu tentang apa gitu kan, tapi mereka itu sebenarnya kembali lagi bagaimana orang tuanya, bagaimana kesabaran gurunya gitu. Kalau anak kinestetis kita bilang diam nggak, itu sama apa namanya ya, gurunya gila. Maksudnya udah tahu dia kinestetis, otomatis gerakan syarafnya itu pengennya tetap gerak gitu, lari sana sini gitu. Jujur saja saya pun terlahir sebagai anak kinestetis, sangat nggak bisa diem teman-teman. Tapi ketika udah besarnya, ketika terarahkan nih gitu ya, walaupun saya dididik dengan kekerasan di keluarga saya, tapi diarahkannya saya untuk mandiri, untuk tidak manja gitu, apa-apa sendiri ya kayak gitu. Dan sampai saya tua, saya udah tua ya 30 tahun, sampai saya seusia ini, saya pun masih kinestetis gitu. Maksudnya nggak bisa gerak. Contoh kayak misalnya lagi lockdown kayak gini, bagi saya tuh stres banget teman-teman kalau misalnya diem di rumah. Makanya tiap waktu saya list kegiatan saya walaupun saya di rumah.
abis ini ngapain, abis ini ngapain, abis ini ngapain. Karena buat saya diem itu adalah racun. Jadi sampai-sampai suami saya tuh sekarang udah paham gitu, bahwa kalau saya lagi nggak enak badan nih ya, suami saya kan bilang, kamu janji ya dek, manggilnya adek ya, kamu janji ya di rumah dulu hari ini, nggak boleh kemana-mana dalam waktu 3 hari deh gitu kan. Terus aku bilang, aku bakal makin sakit. Kalau misalnya itu hanya flu gitu atau meriang, di rumah tuh aku tuh makin sakit gitu, entah mungkin itu mensat atau kayak gimana ya. Akhirnya kata suami, kalau aku lagi nggak enak badan nih, suami aku bilangnya apa coba, sana gi ke toko jualan, sana gi live di Facebook jualan gitu. Aku malah sembuh gitu loh, entahlah gitu. Jadi yang namanya kinestetis tuh ya sampai kita tua pun aku rasa sih kita rasakan gitu sampai sekarang, jujur aja gitu. Jadi jangan salahkan anak yang nggak bisa diem gitu, karena ya itu sudah kodratnya, itu sudah takdirnya gitu. Jadi kita sebagai orang tua atau gurunya, kita arahkan kayak gimana caranya nggak bisa diemnya itu jadi bermanfaat kayak gitu. Saya tuh suka miris gitu ya, ada anak dia, aduh Mixi, nah ini Mixi sekarang nih yang gangguin aku nih Mixi nih sekarang yang gangguinnya. Kameranya digeser-geser terus. Suka denger gitu ya, kalau ibu-ibu marah nggak mengontrol emosinya, semua kebun binatang keluar, aduh, anak dipukul sapu sampai patah gitu. Apakah itu akan menciptakan anak yang jadi baik? Apakah kalau kita pukul, kita tendang, kita injek, apakah dia akan berubah jadi baik? Enggak, itu sama dengan konyol gitu. Tapi bukan berarti ketegasan itu tidak berlaku. Justru sebagai orang tua, kalau kita kalah dengan anak-anak, kalau saya rasakan anak orang tua dan anak-anak sekarang tuh kayak gini nih, bukan lagi orang tua yang ngatur anak, tapi anak yang ngatur orang tuanya. Contoh, mah pinjem HP-nya, dikasih, habis itu berapa menit kemudian, sini HP-nya mama mau pinjam, misalnya mau belanja oleh, nggak mau, belum. Anak yang ngatur semuanya perlengkapan dan tetek bengek di rumah tuh anak yang ngatur gitu. Itu kan sama aja bohong kata saya. Jadi nggak ada ketegasan gitu. Ketegasan itu perlu di dalam rumah tangga, atau bahkan mendidik istri pun harus kayak gitu. Contoh misalnya ketika saya nih ya, saya secara tidak sengaja keluar rumah mau berangkat sama suami saya, gamis saya itu agak nerawang gitu kan, dan menurut saya tidak gitu, karena kan versi kita kalau ngelihat gamis kita sendiri berdiri nggak kelihatan kalau itu nerawang, tapi kata suami saya itu nerawang. Suami saya itu kalau ngomong saklek tapi bener, dan ya aku nggak ada istilahnya bla 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 untuk ngebantah, aku nggak berani, karena aku rasa setelah aku menikah sebagai seorang istri, surga aku ada di suami aku gitu. Jadi selagi yang dia katakan adalah baik, ya aku akan menjalankannya gitu. Namanya juga surga kita ada di dia ya, nggak teman-teman? Ridho Allah ada di ridho suami gitu. Dia bilang gini, itu nerawang katanya, coba deh kamu lihat. Aku bilang, enggak, ini nggak nerawang, itu nerawang. Terus akhirnya dia bilang, kamu mau aku masuk neraka cuma gara-gara gamis kamu nerawang 1 kali dan terlihat bayang-bayangnya. Ngeri teman-teman kalimatnya. Kamu mau aku masuk neraka cuma gara-gara seorang istrinya yang nggak apa istilahnya, nggak nurut sama suami dan nggak patuh sama aturan Allah. Berat. Apa Mixi? Aduh, lihat dong. Apa nak? Apa? Lihat tuh, manja banget. Semua kucing saya tuh manja banget sama saya, entahlah. Sini, tuh. Halo, aku Mixi. Iya kayak gitu. Jadi bukan berarti ketika saya ngajar nggak ada tantangan, nggak ada ujian, banyak sekali gitu ketika saya harus mendapatkan anak yang kinestetis, misalnya anak yang
autis gitu, mohon maaf, anak yang berbagai macam, anak yang broken home, anak yang punya masalah kepribadian, anak yang punya masalah di keluarganya gitu, macam-macam teman-teman. Tapi alhamdulillah gitu, tuh